Matematika STKIP Taman Siswa Bima akan menyampaikan materi mengenai penulisan kata yang akan disampaikan oleh saya Ines Komaria, saya Rizky Wirawan, dan saya Muhammad Guntur. Oke, kita langsung aja ke videonya. Kata berimbuhan terbagi menjadi dua macam. Pertama, imbuhan. Kedua, bentuk terikat. Pertama, imbuhan. Imbuhan terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Adapun contoh dari imbuhan sebagai berikut. Contoh kalimat awalan. Dia berjalan kaki ke pasar. Syarat penulisannya yaitu ditulis serangkaian sebelum kata dasarnya. Kata dasarnya di sini yaitu jalan. Kemudian ditambah imbuhan di depannya jadi berjalan. Contoh kalimat sisipan. Ani gemetar karena takut. Cara penulisannya yaitu ditulis di antara kata dasarnya. Kata dasarnya di sini yaitu getar, ditambah imbuhannya menjadi gemetar. Kemudian contoh kalimat akhiran. Lukisan itu sangat indah. Cara penulisannya yaitu ditulis serangkaian setelah kata dasarnya. Kata dasarnya yaitu lukis, ditambah imbuhan menjadi lukisan. Kemudian contoh dari kalimat gabungan antara awalan dan akhiran. Ditulis di awal dan juga di akhir bentuk dasarnya. Contoh kalimatnya adalah rumah itu sedang dalam perbaikan. Kata dasarnya adalah baik, kemudian ditambah imbuhan di depannya per, dan akhirnya adalah an, jadi perbaikan. Kemudian untuk imbuhan yang diserap dari bahasa asing, contohnya isme, wan, man, dan wi, itu ditulis serangkaian setelah kata dasarnya. Contoh katanya adalah sukuisme, sastrawan, seniman, dan gerejawi. Yang kedua ada bentuk terikat. Syarat penulisannya yaitu ditulis serangkaian dengan bentuk dasarnya. Contoh katanya adalah adibusana, aerodinamika, prasejarah, dan lain sebagainya. Untuk contoh lainnya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau yang berupa singkatan yang ditulis dengan huruf kapital ditambahkan tanda penghubung. Contohnya, non-Indonesia ditambahkan tanda penghubung setelah kata non. Contoh lainnya ada non-ASEAN dan lain-lain. Kemudian, untuk bentuk maha yang diikuti oleh kata yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contohnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Kata Tuhan yang Maha dan Pengasih, kata awalnya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian untuk bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa, ditulis serangkaian. Contohnya, Tuhan yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu ditulis serangkaian. Kemudian untuk Tuhan yang Maha Esa ditulis terpisah. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Langsung saja kita ke pengertian gabungan kata. Gabungan kata terdiri dari sejuta kata yang digabung untuk membentuk makna baru. Pengertian gabungan kata ialah penyusunan dari kata berbeda, umumnya dua kata sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Berdasarkan penyusunan gabungan kata bisa ditulis terpisah atau bersambung. Selain itu, ada juga gabungan kata harus diberi tanda hubung agar tidak menimbulkan salah pengertian. Dari gabungan kata itulah nanti akan membentuk makna baru. Misalnya saja, gabungan kata orang tua. Orang tua memiliki arti ayah dan ibu dari seorang anak dan memiliki tanggung jawab untuk membimbing serta membesarkan. Selain itu, orang tua bisa bermakna seseorang yang dihormati.
Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk yang ditulis secara terpisah. Misalnya, kambing hitam dari orang tua. Yang kedua, gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian diberi tanda hubung. Misalnya, anak istri pejabat, ibu bapak kami, duta besar, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, gabungan kata yang ditulis secara terpisah jika dipisah yang diberi awalan dan akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhirat sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, sebarluaskan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang kata depan. Nah, mungkin sebagian banyak dari teman-teman belum ada yang tahu apa sih kata depan dan bagaimana contoh dari kalimat kata depan tersebut. Nah, saya akan menjelaskan hal-hal demikian. Langsung saja pada sub pembahasannya. Nah, kata depan ini adalah kata yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Dan kata depan tersebut terdiri dari, di, ke, dan dari. Adapun contoh dari kalimat kata depan tersebut. Nah, teman-teman dapat melihatnya di samping saya. Seperti yang teman-teman lihat, contoh dari kalimat kata depan. Nah, di situ ditulis di mana dia sekarang, dan contoh yang kedua yaitu kain itu disimpan di lemari. Nah, pada contoh yang pertama, kata depan itu berada pada awal kalimat dan contoh yang kedua berada di tengah-tengah kalimat. Jadi intinya kata depan ini tidak selalu berada di awal kalimat, tetapi kata depan ini bisa juga berada pada tengah-tengah kalimat. Nah, mungkin itu saja materi tentang kata depan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Cekidot. Saya akan membahas tentang materi kata ganti. Mungkin sebagian banyak dari teman-teman yang ada di sini belum tahu apa sih kata ganti itu dan bagaimana contoh kalimat dari kata ganti tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang terkait demikian. Nah, kata ganti ini teman-teman ternyata dibagi menjadi dua. Yang pertama terdiri dari ku dan kau. Yang kedua terdiri dari ku, mu, dan nya. Nah, kata ganti yang pertama ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Contoh yang pertama yaitu rumah itu telah kujual. Dan contoh yang kedua yaitu majalah ini boleh kau baca. Sedangkan kata ganti yang kedua terdiri dari kata ku, mu, dan nya. Nah, kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Adapun contoh dari kalimat kata ganti yang kedua tersebut, teman-teman dapat melihatnya di samping saya. Seperti yang telah kita lihat, contoh yang pertama yaitu bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Sedangkan contoh yang kedua yaitu rumahnya sedang diperbaiki. Dapat disimpulkan pada contoh yang pertama sudah masuk 3 kata ganti antara lain ku, mu, dan nya. Dan pada contoh yang kedua hanya 1 kata ganti yaitu nya saja. Baik, sekian video penjelasan mengenai kata ganti dari saya.